Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uh, ganti oli awal ya, ganti oli lebih awal untuk motor yang beli baru. Ini nggak peduli Yamaha atau Honda, tapi ya kebetulan contoh kasusnya Honda. Jadi kita bicara soal motor, soal mobil itu olinya masih cukup layak lah untuk saat ini. Satu, karena oli untuk mobil itu kualitasnya masih cukup oke. Dua, mobil itu emang didesain bisa oke-oke aja pakai oli yang terlalu encer, karena seandainya pun olinya nggak punya perlindungan, mesin-mesinnya didesain sehingga tahan jalan tanpa oli, terutama Honda ya. Kalau Toyota beda lagi. Kalau untuk motor, teknologi apa? Kalau untuk silinder, untuk piston aja kalau perlu cari yang bahan paling murah kan. Ini bahan dasar, belum coating, belum pelapis macam-macam ya. Nikasil aja sudah ditinggalkan. Teknologi apa? Di hasil silinder, tapi ya buktinya kok masih ada aja loh yang silindernya gores di NMAX. Alasan penulis mengungkapkan hal ini bukan cuma karena oli, kalau oli pas belakangan aja, tapi lebih karena adanya kekhawatiran bahwa motor yang kita beli, yang konsumen beli dari dealer itu, kilometernya sebenarnya lebih dari yang tercantum. Yang ngomong gini pertama Bro Tony Trisna yang apa diomongi sama orang penjaganya AHM bahwa motor yang mau dikirim ke konsumen itu kadang suka dibuat main-mainan, dipakai kebut-kebutan, dipakai trak-trakan, dipakai keluar makan. Jadi motor sampai ke konsumen itu bukan motor baru, tapi motor yang sudah digeber-geber, sudah dipakai lama bahkan ya. Iya, bisa aja motor yang dikirim ke blogger dijual ke konsumen. Motor habis dicoba blogger buat kesentul, buat gaspolan gitu ya, dikirim ke konsumen kan siapa tahu. Tapi ya itu kan cuma motor paling baru ya. Kalau motor sudah lama ya nggak ada kan kayak gitu ya. Ya ceritanya yang pegawainya pegawainya menggunakan motor untuk kemana-mana ya bisa jadi. Ada juga yang ngomong dari dealer yang tugasnya ngasih oli lah. Apa berarti kalau belum sampai dealer olinya nggak ada motornya? Lah makin kacau lagi. Oli habis, dipakai kebut-kebutan, makin parah lagi kan.
Yang bikin penulis curiga ini terjadi itu karena apa ya, kalau misalnya nggak ada contoh, nggak ada kejadian eh, ini yang mau penulis sebutkan ini, penulis ya nggak akan curiga, nggak akan menyangka beneran lah apa motornya dipakai-pakai dulu gitu. Tapi ada kejadian sharing di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng, jadi dia pingin ya langsung motor baru dapat langsung ganti oli, karena ya penulis sebelumnya cerita ngeri-ngeri soal jeleknya oli bawaan ya, jeleknya oli bawaan yang motor habis kepake 300 km itu masalah. Jadi apa, motor Suzuki GSX R150, motor bekas yang dibeli Bro Dihyah Al Kalbu, motornya getar, nggak bisa kencang, apalagi boros, gak enak lah. Padahal motor umur 300 km, walau itu motor jarang dipakai, tapi 300 km menurut penulis ya motornya mestinya harus masih dalam kondisi prima, tapi itu tidak. Dan begitu diganti oli Mesran SAE 40 dan campuran bimoli ya, bimolinya berapa persen ya? 40% lebih ya, 40% lebih yo GSX, gak slip kopling sakti ya, jadi 40% minyak goreng, performa naik guys. Katanya gigi 3 bisa 95, padahal sebelumnya gigi 3 itu cuma 80-90. Top speed juga katanya sebelumnya 130 wis berat, itu bisa 140. Terus setelah 2 bulan pakai, getaran juga berkurang. Ini contoh dari oli Suzuki yang buatannya siapa? Kalau Suzuki itu Suzuki X-Star ya, Idemitsu, sorry, Idemitsu. Suzuki X-Star itu buatan Idemitsu. Terus ada juga cerita seremnya ya, penulis pribadi ngalami, saya nggak didokumentasi, olinya transmisi oli kardan di drain padahal motor masih 200 km, warnanya sudah hitam, itu kenemenan itu. Olinya amit-amit ya, ya malu ya, amit-amit itu gitu ya, bodohnya ya penulis ya, nggak langsung ganti oli ya, harusnya tahu gitu langsung ganti oli, karena saat itu masih kepikiran eh, ngikutin ya garansi, bodoh banget lah saat itu. Terus apa, cerita lain dari siapa, Bro Koki Rancu, yang cerita apa ya, motor apa lupa motornya, tapi olinya Eneos, motor CB pak ya, lupa, pakai Eneos, motornya modif kalau nggak salah, berat, ternyata ring pistonnya ngancing, lengket, macet,
akhirnya ya performa turun macam-macam, terus pakai meseran normal lagi kalau nggak salah gitu. Penulis cerita itu ya wis si Pro nya ini, sopo wis lali, si Pro nya ini terus anu ya, langsung motor baru langsung ganti oli, habis dari dealer dibuat keliling-keliling sebentar, langsung diganti olinya oli Mesran super kalau nggak salah ya, soalnya kan nemu Mesran SAE 40. Mesran SAE 40 itu carinya susah, gak semua SPBU jualan. Penulis juga nemunya cuma di 2 tempat. Ya wes, terus si Pro nya akhirnya ganti, dan begitu ngedrain kaget dia, yang oli transmisinya hitam katanya, yang oli mesinnya hitam tapi ada agak beningnya. Kalau penulis lihat, wah itu wis termasuk parah ya. Kalau di motor penulis mungkin ganti oli 1000 km itu motor, padahal motor penulis oli ini kan gak awet ya, oli kan cepat rusak. Tapi itu anggap aja 1000 km. Kalau oli ya lebih sih, 1500-an lah, 1500-an kalau untuk oli-oli yang normal-normalan ya, oli yang layak pakai ya. Kalau oli yang nggak layak pakai, nggak tahu selama itu gantinya, paling 300 km. Itu pasti masih bening, 300 km masih bening. Penulis cuma ngalami oli hitam itu ya waktu dekat pakai Yamaha Supermatic ya, Yamaha Supermatic umur 400 km. Wah itu wis, saat itu belum ganti oli sendiri, tapi warna oli sudah hitam. Aduh. Iya, terus warna oli jadi hitam ya, totalnya itu oli mesin dan oli transmisinya hitam. Si Pro nya ini ya gak ngomong apa-apa lah, soalnya tujuannya cuma ngomong mau pakai Mesran super, yang yang lain-lain juga mau memperhatikan dari olinya. Tapi penulis merasa bahwa 7 km olinya hitam itu masalah besar, masalah besar. Penulis tanya, itu katanya motor ketika di dealer kilometernya masih 0. Jadi motor dipakai 7 km, oli mesinnya wis ireng, oli transmisinya wis ireng. Rasanya itu ya nggak masuk akal lah ya. Kalau yang kasusnya Bruners Ajang Heri ya, itu saya bisa dijelaskan, oh mungkin dari olinya ini kualitas ya, kualitas KW10 atau KW20 gitu ya. Diomongi KW3 ya enggak juga, soalnya oli KW3 kayak ya Evalup, kayak Audi Loop yang barusan penulis coba itu masih lumayan awet kok. Besok aja lah, Audi Loop Euro 1 oli 24 ribuan dua-duanya ini. Mau penulis tandingkan dengan Eneos saja lah, band ketok motor. Sama satu lagi Mesran. Nah dari oli-oli tersebut parah ya, oli-oli tersebut
ah ngamun. Yang jelas olinya Eneos kan sama Idemitsu itu kan jadi cepat hitam. Yang Nersa Jangeri itu penulis pikir ya gara-gara olinya, karena dari uji panggang itu cepat hitam. Tapi ya sejelek-jeleknya oli Idemitsu, itu motornya Honda Vario 125 ya, sejelek-jeleknya oli Idemitsu atau MPX2 yang bawaannya motor, masa ya 7 km sudah hitam? Itu parah ya. Ada sih yang ngomong bahwa oh memang kalau motor di dealer olinya dikurangi. Sak dikurang-kurangi nih ya. Oli diisi cuma diisi cuma 600 padahal harusnya 800. Itu ya harusnya nggak sampai begitu. Ya kalau diisi ini engine flash gitu, nggak usah jauh-jauh, 1 kilometer 15 menit mesin dinyalakan wes ireng. Soalnya emang engine flash itu bukan pelumas. Tapi kan ini pelumas, ada di macam-macam. Apa segitu jeleknya tah? Penulis ya curiga bahwa itu motor sudah dipakai orang, entah itu atas seizin pabriknya atau dari karyawannya sendiri yang pakai tanpa seizin atasannya. Itu kalau diteruskan dia pastinya bakal rusak. Misalnya itu ya diteruskan sampai 1000 km. Lah, masih 7 km aja wis coklat rusak kayak gitu. Kalau diteruskan ya makin rusak pastinya. Ya menguntungkan bagi bengkelnya sih, bagi dealernya. Loh tapi kan itu kilometernya no mas. No. Tapi penulis lihat di YouTube ada kok yang menunjukkan motor PCX 150 kilometernya diganti ya. Kilometernya asalnya dari 45.000 atau berapa gitu, dirubah jadi nol. Iso saya enak wis. Mau dibuat berapa kilometer? Wis gampang. Jadi kalau bengkel luar aja bisa, apalagi orang bengkel dalam lebih dari bisa pastinya. Ngeri ya. Padahal dari konsumen dianjurkan ini kalau ganti oli waktu servis pertama aja. Servis pertama itu 1000 km atau berapa? 4 bulan. Bola habis berang bulan. Padahal motornya habis kepake sembarangan. Di dalamnya sudah rusak olinya. Kan ya apa ya, padahal olinya sendiri, oli MPX, oli Yamaha Loop, oli SG, kualitasnya wes sekarang sangat rendah karena sekarang merek Jepang. Yang mobil kayaknya juga makin rusak juga sekarang, soalnya sudah pakai merek Idemitsu katanya Honda Brio ya. Honda Brio sudah pakai merek Idemitsu. Merek Idemitsu kan merek yang ya penulis coba diuji panggang oli gampang rusak.
repot kalau oli gampang rusak. Dikombinasikan dengan motor sudah kepake lama, mau ngeklaim garansi, perjuangan mati-matian. Kalau mau klaim garansi itu wajib ada dekengan, wajib diposting di sosial media, dirame-ramein baru dapat klaim garansi. Kalau enggak gitu ya pakai ngancem-ngancem, pakai ngomong bapakku polisi, bapakku gubernur atau gitu paling ya. Nggak bisa gampang. Karena apa? Ya karena itu soal pemakaian kan. Oli ini gampang rusak. Apa? Ya dianggap karena ini paling dibuat kebut-kebutan buat toko konsumen, bantah ya gak iso. Ini paling dipinjam orang, Mas. Ada yang minjem terus dipakai kebut-kebutan, padahal itu yang pakai kita terus. Tapi kalau dari bengkelnya ngomong kita mau apa? Iso tambah bantah ya gak iso. Nah, ini gembos. Motor belakang agak goyang ya. Iya, belakang agak goyang. Kalau motor gini, naik motor gini yang apa, kalau goyang-goyang ban belakang nggak begitu kelihatan ya. Jadi penulis pernah kalau ngerem belakangnya bagian megol nggak kelihatan di kamera. Ini ngegas ban belakang keol-keol gak ketok. Ya wes, intinya wajib lah kita itu ganti oli waktu habis beli motor, apalagi kalau motornya merek Honda. Wah wis, resiko rusak kalau kita itu gak ganti oli waktu habis dapat motor. Olinya ya jelas jangan MPX2, jangan MPX1. Kalau motornya Yamaha jangan Yamaha Loop Supermatic. Kalau di Yamaha atau di Honda masih lumayan lah ya. Jualan lagi aja olinya. Kita ambil olinya, tapi ngomong waktu servis gak usah ganti oli, kecuali kalau dipaksa ya. Kalau nggak ganti oli garansi rusak ya wis terpaksa lah ngomong. Ya apalagi ya wis lah, itu aja wis. Intinya motor baru ganti oli nih langsung. Yang pertama, olinya bawaan motor itu kualitasnya amit-amit ya, sangat nggak layak pakai. Maklum oli Jepang ya, oli Jepang itu sama kayak motor Jepang ya, didesain untuk di Jepang. Untuk beberapa hal oke, tapi kalau soal jalan basah, soal pelumas yang tepat, kulan yang tepat, itu nggak cocok semua. Suspensi juga, jalan Indonesia nggak sama kayak Jepang. Kalau soal oli suhu Indonesia nggak sama kayak Jepang. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Tapi ini video penulis rolling terus ya. Nunggu apa jenenge? 0-100 ya. Nulis lama nggak nyatet. Ini cuaca tapi cukup dingin. Biasanya kalau dingin gini kurang bagus waktunya.
Vario itu depannya panas ya. Mau tadi berapa top speednya Vario ini tadi? 99 ya. Padahal ya Vario itu walau yang 125 ya harusnya lebih cepat dari itulah, minim 105. Kalau Vario 150 ya 110. Kalau menurut penulis itu contoh motor yang performanya dirusak oleh oli. Wah, lampu merahnya ke gak sempat ya. Ya wis lah, berhenti dulu. Padahal mendung ya. Ini dari tadi kameranya terlalu ke bawah ya, maaf. Wah, ada CB R150R. Penulis paling nggak suka yang gini-gini loh, motor lambat tapi menghalangi jalan. Ini kayaknya performanya ya masih di bawah 18 detik ya, kayak ini. Aduh, lupa mau beli bensin, lupa. Lupa mau beli bensin, lupa. Besok lah terpaksa. Ya, rencananya penulis pengen nambah bensin itu karena isinya tangki ini kayak kebanyakan itu ya, Palmvita White Fat, jadi tambahin bensin biar oke. Ini kok udah panjang-panjangin. Wes gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.